Di perjalanan Malang menuju Blitar, kita akan melihat penunjuk arah Monumen Peniwen Affair. Memasuki Desa Peniwen, kita akan menemui desa dengan pemandangan yang indah, masih alami, tampak bersih dan rapi. Rupanya banyak cerita sejarah di sini. Kita akan cari tahu ke kantor desa dulu ya. Bapak Sekretaris Desa membenarkan cerita tentang banyaknya kejadian sejarah yang terjadi di desa ini, terutama pada masa Perang Kemerdekaan. Peniwen Affair adalah salah satu cerita bersejarah itu. Merupakan monumen peringatan kejadian tanggal 19 Februari 1949 yang merenggut nyawa anggota Palang Merah Remaja. Monumen Peniwen Affair adalah ikon desa Peniwen yang bertaraf internasional, karena diakui oleh Palang Merah Internasional dan pemerintah Belanda. Peringatan hari-hari penting dan bersejarah seperti peringatan Peniwen Affair sendiri, Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan diperingati dengan melakukan upacara di lokasi monumen. Banyak sekali orang-orang yang datang untuk belajar sejarah atau sekedar melihat monumennya. Karena besarnya ketertarikan masyarakat, saat ini pemerintah desa sedang menyusun sebuah buku sejarah, termasuk di dalamnya detail cerita monumen Peniwen Affair. Dari buku yang Debbie baca tadi, nama desa Peniwen diambil dari kata peni dan wen, yang merupakan kepanjangan dari kata nyimpeni, deduen. Nyimpeni berarti menyimpan, sedangkan deduen berarti harta atau milik. Terjemahan bebasnya, tempat yang digunakan untuk menyimpan harta benda. Konon, dulu desa ini adalah kawasan hutan yang terpencil, sangat cocok sebagai tempat persembunyian pejuang pada masa penjajahan. Connection Indonesia. Kali ini Debbie sudah berada di Desa Peniwen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Debbie akan menuju ke Monumen Palang Merah Remaja Peniwen Affair. Bermula dari agresi militer Belanda kedua, Desa Peniwen sering didatangi patroli tentara Belanda karena dianggap sebagai desa yang menyembunyikan pejuang. Dalam patroli tersebut, pejuang yang tertangkap tidak jarang yang ditembak di tempat. Sejak tanggal 16 Januari 1949, telah berjatuhan korban dari pejuang-pejuang kita. Termasuk salah satunya yang terluka, kemudian dibawa ke klinik PMR, ketahuan oleh patroli Belanda dan ditembak. Disinilah tragedi ini bermula. Karena pernah menemukan pejuang yang dirawat di klinik PMR
dan dianggap bersembunyi saat patroli tanggal 19 Februari 1949, tentara Belanda juga mengunjungi klinik PMR. Sesampainya di klinik, mereka meminta seluruh yang di dalam keluar, diikat tangan, dan dieksekusi. Para pegawai dan anggota PMR tidak sempat menjelaskan identitas mereka, bahwa mereka adalah anggota Palang Merah yang tidak boleh ditembak. Jenazah-jenazah mereka ditumpuki tanah seadanya kemudian ditinggal. Pada tanggal 20 Februari 1949, warga berinisiatif untuk menyempurnakan makam. Sekarang ini, sebagian makam telah dipindahkan keluarganya. Monumen ini diakui oleh Belanda dan merupakan monumen Palang Merah Internasional. Dibangun sebagai peringatan tragedi 19 Februari 1949 dan menghormati anggota Palang Merah yang gugur saat menjalankan tugas kemanusiaan. Nama-nama mereka kini diabadikan di jalan-jalan desa. Connection Indonesia! Debbie melanjutkan jalan-jalan menuju Desa Jambuer, Kromengan, Kabupaten Malang. Di Desa Jambuer ini kini dikembangkan tanaman kopi. Debbie akan bertemu dengan Bapak Teguh untuk mendapatkan cerita tentang kopi merah Desa Jambuer. Oh, jadi ini apa kebun-kopinya? Ya, betul. Ini kebun kopinya warga. Nah, ini salah satu di antara beberapa pohon yang masih tersisa. Ada kopinya sudah merah, juga masih hijau seperti itu. Gitu. Ini pohon kopi jenis apa ya, Pak? Untuk Desa Jambuer 100% kopinya adalah kopi Robusta, karena kebetulan Desa Jambuer berada di atas permukaan laut itu 350 sampai 560-an dari permukaan laut. Jadi kopi yang bagus untuk hidup dan berkembang adalah kopi Robusta. Nah, ini kita sekarang masuk proses penjemuran. Jadi kita menjemur kopi itu yang bagus itu di bawah greenhouse seperti ini, dan minimal dari tanah minimal 40 cm. Itu tujuannya apa? Tujuannya gini, jadi sifat kopi itu menyerap aroma di sekitar. Makanya dari bawah tanah minimal 40 cm. Karena apabila itu kita jemur lengket dengan tanah, aroma tanah akan diserap oleh kopi ini. Ini tempat apa, Pak? Jadi ini tempat untuk penyimpanan kopi sebelum kita roasting. Jadi kita ngambil kopi dari gudang, kita taruh di sini, kapasitasnya kisaran 40 kilo. Jadi kita masukkan di sini sesuai dengan apa yang saya sampaikan, bahwa agar kelembapan terjaga. Jadi untuk kadar airnya
biar lebih terjaga seperti itu. Ya, dari aromanya juga bisa kita hirup ini aroma apa aja yang keluar. Jadi sifat kopi itu menyerap aroma di sekitar. Kebetulan di Desa Jambuer itu ada tanaman kakao, tanaman pisang. Jadi aroma yang keluar itu ada manis-manisnya pisang, ada sebagainya dari jahe-jahean. Ini tadi kan sudah keluar, dan dari sini bisa kelihatan bagaimana sejarah dari kopi ini. Kalau kopinya dipetik merah berarti warnanya lebih seragam. Kalau yang ada agak kecoklatan biasanya merahnya kurang merah, hanya merahnya masih muda seperti itu. Ini secara keseluruhan ini sudah bagus. Setelah roasting itu ada masa resting, jadi setelah 3 hari baru kita grinder atau kita bubuk. Nah, ini hasil pembubukan yang tadi malam, ini kita timbang, kita kemas. Kopi yang dihasilkan oleh Desa Jambuer ini terkenal memiliki kualitas yang bagus dan telah banyak diapresiasi masyarakat luar. Pernah juga memperoleh penghargaan juara ketiga Festival Kopi Nusantara kategori Cita Rasa Kopi. Pak, ya. Asal ide dari kopi merah itu dari mana ya Pak? Nah, gini, jadi untuk ide usul kopi merah tersebut berasal dari bertemunya kita sesama anggota Gapoktan itu berembuk, kemudian muncullah ide-ide. Nah, akhirnya dari ide itu kita sepakat bahwa untuk brandnya kopi merah. Loh, kenapa? Nah, ini pertanyaan kan pasti seperti itu. Nah, karena kita menekankan bahwa pada proses pemetikan kopi pasca panen kita memang memilih yang merah-merah aja. Jadi kita mengajak dan menyarankan ke petani, yuk kita bersama untuk memetik yang merah. Karena dengan pemetikan merah tersebut adalah fondasi dasar untuk menghasilkan sebuah cita rasa dan aroma kopi agar enak dan nikmat seperti itu. Kalau konsep dari kopi merah ini bagaimana Pak? Ya, jadi kalau untuk konsep memang untuk dari segi bangunannya kita buat konsep alami atau natural. Kebetulan di sini hamparannya kan di tepi sawah, jadi lebih nyantai, lebih enak kalau dari konsep bahan dasarnya baku. Kalau bambu maksudnya dari bambu. Kalau dulu memang ini sifatnya sangat mendadak, kita buat agar cepat dari Gavalum. Tapi kita lebih untuk ke depan lebih kita tambahkan lagi unsur naturalnya, unsur uniknya, seperti itu. Benar-benar enak. Terima kasih Mas. Sama-sama. Menikmati sore di gazebo kopi merah tepi sawah sangat mantap. Mengangkat potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan. Semoga para petani kopi di Desa Jambuer terus semangat ya.
ketinggian 2.551 meter menjadikan Gunung Kawi iki sejuk. Suhu rata-ratanya 25 derajat. Begitu terkenalnya Gunung Kawi ini karena memang ada cerita yang menarik di sini. Dikunjungi oleh banyak orang dari luar kota, terkenal sampai luar Jawa, mereka datang dengan banyak maksud. Untuk tahu lebih banyak, tetap di N-Action Indonesia. Berwisata ke Gunung Kawi dijamin akan menemui sensasi tersendiri. Pesarean yang ada di Gunung Kawi ini adalah makam Eyang Jugo dan Eyang Raden Mas Iman Sujono. Konon ceritanya beliau adalah panglima perang Pangeran Diponegoro yang bersembunyi di Gunung Kawi untuk mengatur strategi dan melatih pasukan untuk melawan penjajah. Keanekaragaman budaya merupakan pemandangan menarik di sini. Tempat wisata ini adalah tempat yang terbuka untuk umum. Siapa saja boleh datang. Bisa dibilang biayanya gratis, karena pengeluaran kita hanya untuk retribusi kendaraan dan parkir. Seperti layaknya tempat wisata, Gunung Kawi juga dilengkapi berbagai fasilitas. Tidak hanya menikmati udara yang sejuk, di sini kita juga bisa menyaksikan acara budaya dan bahkan belajar sejarah. Semua kegiatan dan keinginan wisatawan diakomodasi di sini. Ada pengurus dan ada yang mengatur. Berjalan-jalan di sekitar Gunung Kawi ini, kita bisa bebas memilih mau ditemani oleh guide lokal atau tidak. Karena daerah wisata sudah bercampur dengan rumah warga, pintu masuknya pun banyak. Ini adalah batas di mana kita bisa membawa kamera atau dalam hal ini memotret. Pada hari-hari tertentu, terjadi peningkatan jumlah wisatawan. Makam yang ada di sini terletak di tempat yang paling tinggi dan hanya dibuka pada waktu tertentu. Kalau eksonis masuk melalui anak tangga pertama sama seperti Debbie tadi, kita akan melewati 3 gapura. Masing-masing gapura memiliki diorama dengan ceritanya sendiri. Gapura yang tertua kini adalah gapura kedua. Karena gapura ketiga atau tertinggi, yang dulunya tertua pernah direnovasi. Diorama-diorama ini merupakan paparan lengkap tentang sejarah Gunung Kawi, hutan belantara yang dibuka sebagai padepokan dan seterusnya, bagaimana kepemimpinan Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sujono menggerakkan warga sekitar untuk bekerja dan belajar. Penggemar kuliner tradisional akan dimanjakan dengan menu yang beragam dan harga yang murah.
Gunung Kawi memiliki banyak sekali keunikan. Salah satunya adalah ubinya yang khas. Nah, sekarang Dewi sudah berada di salah satu lapak yang menjual ubi khas Gunung Kawi. Dewi mau beli dulu ya, Actionist. Nah, Actionist, Dewi mau nyobain ubi khas Gunung Kawi nih. Rasanya manis dan gurih tentunya. Ini nih yang membedakan ubi khas Gunung Kawi dengan ubi yang lainnya. Pada tanggal Jawa 1 Suro, digelar acara Gebyar 1 Suro yang merupakan agenda pemerintah daerah Kabupaten Malang. Ada pagelaran wayang kulit, pawai, dan juga tampilan tari massal. Semua warga berpartisipasi di acara ini.